Jam berapa sekarang ya? Panda napi internasional meresahkan sikat. Ngapain nyikat dia? Nanti aja. Biar menyusul Waria Isa Zega ke penjara. Kalau mau nyikat dia mah yang gebugin dia, yang mau gebugin dia banyak. Dianya aja nggak berani-berani keluar. Pagi-pagi udah ngomongin babu. Pagi-pagi udah ngomongin Rahma, ular manipulatif family. Gimana sih kalian ini? Orang tuh pagi-pagi nanya apa gitu. Pagi-pagi udah nanyain gerombolan ular, gerombolan sirkus. Gimana? Kalian hidupnya mau maju? Udah sarapan belum? Gue gak suka sarapan. Nah itu tanyanya gitu. Udah sarapan belum? Mana tersangka? Nanti juga ada. Tunggu aja agak siangan ya. Ami katanya mau spill. Iya nanti habis sholat Jumat. Kak, kenapa 5M? Kalian nggak mau ngomongin 5M, emang udah pernah lihat bentukan 5M kayak gimana? Udah pernah lihat belum? Namanya bukan Panda, dia tuh namanya Arif. Babunya Rahma. Selasaukia ular manipulatif family. Arif babunya Selasaukia Rahma itu napi internasional. Babu kok ngomongnya ketinggian? Gak usah ketinggian. Kalau jadi babu masih kerja sama orang, ngomongnya jangan too hide. Lagi narkobaan, lagi jangan-jangan. Panda tuh dulu narkoba. Dia pernah dipenjara 2 kali. Capek guys, kalian ngomongin itu terus. Merekanya aja gak berani sebut nama gue. Gue sebut nama terus tuh. Rahma, Selasaukia, ular manipulatif, family, tukang tipu, penjahat. Mereka gak berani. Even sebut Niki aja gak berani. Nikita Mirzani gitu kan. Enak kalau sebut nama. Kalau sebut nama tuh enak. Tapi gak sebut nama juga udah kena kok pasalnya. Udah kena itu. Babunya Sela tuh bentar lagi. Nanti pulang gue dari Eropa. Yang ngelaporin Arif babunya Selasaukia ular. Itu ada 3 orang termasuk gue salah satunya. Ya kita lihat aja siapa yang bisa jeblosin dia ke penjara. 5M jangan lupa. Apa 5M? Apa kalian pernah lihat gak 5M bentuknya? Ngetik 5M, 5M. Mau kerja. Kerja. Emang udah pernah lihat tik 5M? Malu guys kalau ngomongin 5M. Handphonenya masih harga 900 ribuan. Pura-pura lupa. Gak ada. Gue gak pernah amnesia. Emangnya gue Selasaukia amnesia terus tiap hari? Bukan. Gue bukan Rahma Selasaukia ular guys. Gak ada pura-pura lupa. Jadi saat gue bikin
Saat gue bilang gue akan bagi-bagi uang 5M, akan gue sebar ke orang miskin yang ada di TikTok. Saat itu pula si Rasman Kodok Buduk minta diperiksa 3 saksi dari mereka. Berarti kan itu ngulur waktu. Ya gak mau lah gue. Ngulur waktu. Gak boleh ngulur waktu. Guys, gue gak bakal sewot guys dengan ketikan kalian. Sumpah. Karena gue sesuai, gue tuh on the track orangnya. Harusnya ya alasan. Terserah mau dibilang alasan kek, yang jelas di berita udah banyak. Rasman Kodok Buduk mengajukan 3 saksi keluarga Mas Supilami yang dari London kampung itu. Coba kalau nggak pengajuan, udah di penjara dia. Nggak ada, terserah lu. Kalian mau bikin bilang gue alasan kek, kalian mau bilang gue pinter ngomong, terserah guys. Nggak bakal bikin gue melarat, nggak bakal bikin gue miskin dengan ketikan kalian. Nggak akan. Aska di mana? Di bawah lagi main bola. Susah ngomong sama susah ngeladenin kalian tuh. Warga TikTok tuh susah. Karena kalian tuh gak paham SOP, gak paham. Jadi mau kita ngomong sampai berbusa juga gak akan ngerti kalian tuh. Yang kalian ngerti tuh giveaway, locker, apalagi kak minta kak, itu yang kalian ngerti. Sebatas itu aja yang kalian ngerti. Nah ini bagus pertanyaannya, tahun baru kemana? Mau ke Paris, ke Tromso, ke Copenhagen. Mau ke Tromso, mau lihat aurora. Anak-anak dibawa nggak? Dibawa lah. Kan liburan akhir tahun. Sorry. Laura ikut nggak? Nggak. Karena masih berurusan dengan hukum. Laura di mana Mi? Di planet Saturnus. Gak pernah lihat Laura lagi, ya ngapain juga dilihat. Saudara bukan, teman bukan. Gak perlu dilihat, gak perlu ditungguin. Hai Kak, sekali-sekali jalan ke Gorontalo. Udah pernah ke Gorontalo. Lah apalagi nih?
Ntar gue off dulu. Mereka tidak seperti yang dibilang, kayak gue bilang misalkan, wah lu penjual skincare overclaim, lu beli di Cina harga 15.000, lu jual 1,2, dasar penjahat, lu penipu, lu Rahma ular manipulatif. Kalau dia tidak merasa ngapain marah? Kalau dia tidak merasa ya laporin dong ke polisi. Kok repot? Laporin. Katanya diperes. Mana? Sampai sekarang gak ada laporan polisi. Polisi juga gak bodoh. Pastikan dilihat mana bukti pemerasannya. Lah kalau mereka yang nawarin duit, di mana letak pemerasannya? Makanya otak tuh dipakai. Karena gak ada yang meres guys. Geng mereka terus yang nawarin uang untuk tidak direview. Sekarang lagi puyeng mereka tuh. Apalagi akhir tahun kan. Harusnya flexing ya kan. Dia udah nipu aja. Dia udah nipu, udah nipu kalian aja. Ya, dapat miliaran aja dia masih pakai produk, dia masih pakai barang palsu. Berarti kan dia udah nggak appreciate, udah mah dia nggak appreciate di kehidupannya, udah mah dia nggak appreciate di dirinya. Makanya jangan apain sih biar terlihat apa sih beli-beli barang branded palsu biar dilihat orang barangnya branded semua ya. Nih ya di YouTube gue tuh masih ada. Pertama kali gue datang ke rukonya Rahma Ular Manipulatif and the Gang di daerah Tenabang. Tuh di YouTube gue masih ada. Dia nawarin gue sepatu Loro Piana. Ya kan? Dia nawarin gue sepatu Loro Piana. Ya udah. Dia suruh pilih kan. Pilih aja Kak Niki gitu kan. Gue kan lagi demen-demennya Loro tuh. Terus ya udah gue pilih. Berapa sepatu ya? Loro itu kalau gak salah 3 ya. 3. Udah kan. Gara-gara gue tahu dia suka pakai tas palsu. Terus akhirnya si sepatu Loro ini gue cek. Dan gue kan punya Loro banyak di rumah. Waktu gue jalan-jalan ke Italia, ke Eropa, sama ke Jepang itu kan gue belanja Loro Piana tuh. Terus gue ke ruang wardrobe, gue cek. Kok kulitnya beda sama Loro gue gitu kan. Kok aneh. Akhirnya Loronya itu kemarin temen gue itu Sasha pergi ke Eropa kan. Gue bilang tolonglah cek dititip gitu. Ini asli apa enggak sih kok lenturnya beda ya gitu. Kok kayak aneh gitu kan. Terus tulisan Loro Piananya tuh sama Loro Piana gue yang asli kok beda ya gitu kan. Terus abis itu 5 hari yang lalu temen gue balik dari Eropa. Ternyata Loro Piana yang dia kasih ke gue adalah palsu. Gila gak lo? Gila gak? Ya balikin. Ya suruh dia ambil, orang dia kasih. Itu juga palsu. Suruh dia datang sini ke rumah gue. Suruh ambil tuh Loro Piana palsunya. Anjing. Padahal dia udah flexing gila. Memang ya. Kalau orang dari daerah tuh ya. Kalau orang dari daerah kaget sama dunia. Sama pergaulan di Jakarta. Tuh kadang suka gelap mata ya. Biar bisa masuk ke lingkungan high class. Biar bisa menyeimbangi. Dia belilah barang palsu. Dia pakai. Ya itu si Rahma kerjaannya. Seloro-loro itu palsu guys. Gila makanya kok beda ya. Maksud gue punya Loro kan ada 5 di rumah. Kok gue cek dari baunya udah beda. Dari apa tuh kulitnya itu tuh udah beda. Kata gue gini teh. Kata gue untung aja gue cek ya. Kok pasti pakai di kaki. Gue pakai kan yang satu yang punya gue yang asli. Yang satu dari dia kan. Kok beda gue bilang gitu ya.
kayak mana ya ini. Ternyata pas gue lihat kan, jadi kan dia itu kan waktu ke Shanghai apa ke Cina gitu pokoknya. Dia sempat belanja banyak di situ. Nah, kalau di Cina itu kan memang suka ada barang-barang yang kayak mirip asli itu loh, apa namanya ya? Apa sih namanya tuh? Yang suka beli barang palsu, coba deh. Apa namanya? Mirroring ya? Apa namanya? Yang mirror ya? Oh ya, mirror. Jadi di Cina itu memang dia tuh menjual barang-barang mirror yang seperti asli. Nah, dia sempat ngeborong di situ, termasuk ngeborong loro. Karena orang asli, gue tuh punya teman orang asli Cina. Mereka tuh nggak mau beli barang branded di Cina. Kenapa? Karena harganya mahal. Kedua, ya karena di Cina banyak banget barang-barang yang menyerupai aslinya. Kayak Hermes di Cina. Itu banyak banget guys. Kalian bisa beli harga 3 juta, 4 juta, 5 juta replika. Ya replika. Terus bener-bener plek-ketiplek sama persis. Nah, tasnya si Rahma ular manipulatif nih juga ada yang palsu, banyak malah. Itulah kadang-kadang orang biar tersohor pakai barang KW. Ngapain? Kalau belum mampu ya nggak apa-apa, pakai barang biasa aja. Ketahuan deh. Ya biarin lah. Ya memang biarin, nggak ada juga yang ngelarang lu beli KW, nggak ada. Tapi kalau barang KW jangan lu kasihin ke orang. Kalau barang KW jangan buat flexing. Berarti kan ketaker Rahma ular. Rahma itu salah Saukia. Rahma ular itu gak sekaya itu guys. Dan gue tidak pernah meminta apapun ya. Gue tidak pernah meminta apapun. Even umroh pun gue tidak pernah meminta. Coba kalau kan si Selesaukia ular manipulatif ini kan punya banyak babu. Suruh babunya posting percakapan soal umroh gue sama bosnya ular itu. Tidak ada yang meminta. Dia memaksa gue untuk berangkat dengan travelnya yang tidak punya izin itu. Karena seumur-umur gue umroh udah berarti gue umroh kemarin kali ke-5. 1, 2, 3, 4 tidak pernah gue mau di endorse, tidak pernah gue mau dibayarin. Karena menurut gue itu orang mampu, jadi gue tidak mau dibayarin. Coba suruh si Arif Napi Internasional yang namanya Panda itu suruh posting percakapan gue yang tentang umroh. Tidak pernah gua menawarkan diri untuk berangkat umroh dengan travelnya abal-abalnya dia yang sudah memberangkatkan waria penista agama. Gua selalu bilang gua bayar. Jangan Kak Niki. Nanti bantu-bantu travel aku ya. Sama banget chatnya sama dia ke waria Isazega. Sama persis. Coba kalau memang gua yang memaksa untuk berangkat umroh, posting. Ayo posting chatnya, posting. Berani gak posting? Ayo. Karena gua gak pernah meminta-minta, gua bukan gembel, say. Gak ada. Suruh posting. Gak ada, gue orang mampu. Gue bisa berangkatin orang 20-30 umroh pun bisa. Gue orang mampu, gue gak mau minta-minta. Minta dong umroh, minta. Gak ada. Posting, Selesaukia ular manipulatif alias Rahma yang punya banyak babu, salah satunya Arif Panda. Posting percakapan umroh, coba posting. Kalau ada gue meminta-minta, yang ada lu yang nawarin gue. Sampai gue bilang berkali-kali gue mau bayar. Sampai gue bilang gue ibadah tidak pernah dibayarin. Gue mau bayar. Jangan Kak,
Jangan kak, jangan kak. Posting ayo. Kayak dia kasih gue ini itu, gue gak pernah meminta. Tidak pernah, gue bukan orang gembel. Ya sudah bayar, ya sudah bayar. Sudah bayar apose, ya sudah bayar juga. Bilangin sama Rahma, keluarga manipulatif, keluarga ular, keluarga sirkus. Bayar juga profesional gue, ayo. 7 hari umroh, terus gue promosiin juga. Berarti dia harus bayar kurang lebih 4 miliar tuh. Kalau secara profesional ya. Ayo bayar. Bilangin sama mereka, gue akan, walaupun dia memaksa gue untuk berangkat umroh sama travel penista agama yang abal-abal tidak ada izinnya. Berarti kan paling total cuma berapa ratus juta, 2-300 juta lah. Nah gue juga minta dibayar waktu gue yang sudah terbuang ya, untuk mengikuti keflexingannya dia selama ibadah. Tuh. Ayo. Per story masuk YouTube itu kalau dihitung-hitung itu udah berapa miliar. Gak bakal mampu dia orang dia aja pakai barang palsu. Yang lo ambil koleksi sepatu. Gue gak pernah ngambil barang orang. Pertama gue bukan maling. Kedua gue gak pernah mencuri. Ketiga gue gak pernah minta-minta. Tuh di YouTube gue belum gue hapus. Lihat aja. Kak Niki sini kak. Kak ini kak, pilih aja sepatunya mau yang mana. Gak taunya palsu, anjir. Sorry guys. Dalam hidupku aku tak pernah meminta-minta, apalagi barang-barang receh kayak begitu. Tak ada. Dia tuh ceritanya mau show off kali sama gua waktu gua pertama kali datang ke rukonya itu yang di Tanah Abang. Mau show off kali, mau kasih lihat uang wardrobe-nya gitu. Terus suddenly dia bilang, "Kak, pilih aja Kak, suka yang mana?" Mereka tuh memang benar keluarga manipulatif ya. Sama amnesia, lupa ingatan tiap hari itu mereka itu. Itu karena kebanyakan nipu guys. Dulu gue pikir kayak Mirayati Dugong, Sila Saukia Ular manipulatif family ini, gue pikir dia lebih tua dari gue. Sampai gue ikut panggil-panggil Kak Shell. Padahal umurnya 32. Tahu gak kenapa umurnya muda tapi perawakannya tua? Karena kebanyakan nipu guys. Kebanyakan bohong, penjahat, kebanyakan yang dipikirin. Makanya umurnya muda, mukanya tua. Kan kalau logikanya orang semakin banyak uang itu kan semakin awet muda, bukan semakin tua. Ya berarti kan ada sesuatu yang dipikirkan terlalu berat di dirinya sehingga membuat dia tua. Tuh. Gue 38 aja menolak tua gue. Tekanan hidupnya Sela Saukia ular family manipulatif ini terlalu banyak guys. Karena tiap hari dia harus putar otak. Gimana caranya gue bisa menghasilkan uang dengan menipu orang-orang untuk membeli produk-produk dia. Itu kan putar otak guys. Walaupun dia menipu kalian melakukan kejahatan dengan menjual overclaim hidrokinon, menjual barang-barang murah dari Cina, terus dijual mahal dengan harga sedekah, itu kan dia putar otak. Makanya mukanya tua. Coba kalau dia santai hidupnya, jualan sesuai sama harganya, pasti awet muda kayak gua nih. Ada gua nih, tidak terlalu banyak yang gue pikirin dalam otak gue. Karena gue gak harus mikirin gimana caranya gue jualan cushion 15.000, gue mau jual 800.000. Gue bilang apa ya sama customer, sama netizen TikTok yang blow on ini gitu. Ya udah, harga sedekah, harga ambiar, jual rugi.
endorse lah ke Ivan Gunawan, endorse lah ke ini, kagak dipakai guys, itu cuman endorse doang. Orang-orang juga takut, jangankan orang-orang, dirinya sendiri, Sela Saukia Rahma Uler, keluarga manipulatif aja takut pakai produknya sendiri karena tahu produknya busuk. Kalian aja yang tergiur harga ambiar, harga sedekah. Dia aja kagak pakai produknya sendiri. Dia itu pakai Lamier. Tahu nggak produk Lapierre apa sih? Yang dari Eropa. Dia aja pakai serum Lapierre apa sih? Dia pakai Lamier, dia pakai Lapierre apa gitulah pokoknya. Dia kagak pakai produknya sendiri. Kalian yang pakai produknya. Itulah sekarang tuh kenapa mereka tantrum. Karena mereka udah gak tahu lagi bagaimana cara menimbulkan kepercayaan lagi. Sehingga kalian membeli produknya yang hancur lebur itu. Itu guys, belum ada dalam sejarah ya orang jual skincare berbahaya dia pakai sendiri. Nggak ada. Siapa mau pakai orang dia tahu kok kandungannya berbahaya. Sarul gimana? Sarul ntar ya, tunggu ntar siang. Gua ini yang gua pernah pakai ya. Jadi waktu gua umroh bareng keluarga ular itu, kan gue bawa lip serum gue. Terus ternyata lip serum gue ketinggalan di pesawat, ya kan. Nah, ya udahlah. Akhirnya gue lagi duduk, gue lupa. Terus dia keluarin deh tuh sampel lip serumnya kan. Terus gue bilang, apa itu? Gue bilang, lip serum. Oh, coba dong mau pakai karena bibir gue kering kan. Itu gue pakai selama 3 hari. Demi Allah Rasulullah, mati rezeki gue. Gak dapat rezeki gue dari Allah. Hidup gue susah sesusah-susahnya kalau gue berbohong ya. Bibir gue kering. Udah kering. Keringnya kering banget sampai keluar kayak darah apa sih. Saking keringnya itu loh. Jadi kalau beginiin tuh bibir gue jadi retak. Itu punyanya Sela Saukia Uler. Berarti kan ingredients di dalam lip serumnya itu kan gak bagus. Harusnya kan lip serum itu, setahu gue yang namanya lip serum itu adalah vitamin bibir. Vitamin bibir agar bibir kita sehat. Bibir kita lebih cerah. Bibir kita gak kering. Dan bisa mencerahkan dari bibir yang hitam. Kayak lip serum gue lah. Nikita Mirzani lip serum tuh. Cobain. Ya. Itu udah 4 tahun tuh lip serum the best. Nih lihat bibir gue. Walaupun gue perokok. Tapi bibir gue gak hitam. Bibir gue gak kering. Nah lip serumnya dia itu bikin bibir gue retak. Bibir gue sakit. Perih. Karena robek-robek saking keringnya. Entah apalah ingredientsnya. Habis itu gue buang ke tong sampah. Parah. Itulah maksudnya nggak ada yang salah juga sih bikin produk di Cina. Tapi produk di Cina itu ada grade-grade-nya guys. Ada grade termurah kayak Madam G itu kan dari Cina produknya. Lu lihat aja dia jual lipstick harga 9.000, 8.000 kan, 15.000, 50.000 kan. Nah kalau si Sela Saukia Uler manipulatif family ini, dia kagak tahu diri guys.
Dia beli grosiran, grade termurah, ya level terendah. Dia beli banyak, dia beli borongan gitu. Dengan ingredients yang jelek banget. Dia bawa ke Indonesia, dia jual harganya selangit. Gak boleh gitu. Kalau produk lu biasa aja, tidak ada pengaruhnya, gak ada efek, gak ada manfaatnya. Jualnya ya naik marginnya jangan gede-gede. Misal dia beli 15.000, memang dia beli 15.000 cushionnya. Kalau gak salah lip serum dia itu gue tahu dia bikin di pabrik mana di Cina itu. Karena gue tanya sama temen gue yang di Cina itu kan. Jadi dia memang beli borongan tuh di pabrik itu tuh. Nah harga lip serumnya Selesaukia ini itu cuma 5.000 guys. Cuma 5.000. Dia beli itu 10.000 apa buat 20.000 gitu. Nah cuma 5.000. Ya udah kalau harganya 5.000 ya lu naikin aja 200% misal. Dari 5.000 jadi 55.000 misal. Jadi 60.000 misal. Kan bisa. Atau jadi 5.000 ke 60.000 aja masih kebanyakan. Oke lah, ada biaya dari Cina ke Jakarta. Murah guys. Biaya dari Cina ke Jakarta itu. Karena dikirimnya itu lewat kapal. Lewat kapal. Gue itu tahu. Karena gue pernah beli. Apa dah? Yang buat ini di belakang baju itu apa dah? Nama dibuat yang di belakang baju tuh apa sih namanya gue lupa. Kan di tag label di belakang baju kan di Cina itu memang di Cina itu bagus kalau untuk label baju. Pokoknya berurusan dengan label baju, gantungan baju gitu-gitu ya, name tag itu di Cina oke. Nah gue beli waktu itu tuh borongan, gue beli 30.000 label untuk baju. Dikirim via via kapal. Itu murah banget. Itu gue beli 30.000 aja dari harga berapa tuh gue beli ini nih. Karena di bordir bagus kan. Dari harga 4.500 karena gue beli 30.000. Harganya jadi 2.750. Murah guys. Di Cina itu barang murah semua. Tuh. Kok mereka berani ya? Ya karena mereka mau cepet kaya. Daripada ngepet, miara tuyul, repot. Mending nipu kalian lah warga TikTok. Lebih gampang dengan iming-iming. Harga sedekah. Gitu. Begitu. Coba kalau memang omongan ini hanya fitnah atau bohong belakang. Coba laporin. Jangan repot. Nyap. Gua aja dari kemarin ngomong duduk pada permasalahannya tok. Geng mereka udah ke mana-mana muter ngejelimet puyeng sendiri. Gue yakin mereka susah tidur itu. Susah banget mereka itu tidur. Yakin gue. Pasti susah tidur mereka karena mereka udah ngaco. Kalian kan lihat sendiri live-nya babu-babunya anak buahnya. Lihat. Ngaco gak? Ke mana-mana. Yang enggak dipersoalkan di kemana-mana. Coba. Kalau gue dari awal sampai detik ini gue masih konsisten dengan produk-produknya dia. Yang overclaim, yang berbahaya, yang nipu customer. Yang menjual harga murah tapi yang beli harga murah tapi dijualnya selangit harganya. Coba ada gak gue muter-muter kemana-mana? Gak ada. Mereka doang. Dari kemarin bikin story. Chatnya Doktif lah diposting seolah-olah Doktif meres. Kan kalian gak buta. Lihat. Yang menawarkan diri si ular Selesaukia. Tapi yang dituduh meres Doktif. Dibilanglah Doktif pelakor. Dibilang Doktif jablay. Dibilang udah kemana-mana guys. Udah kemana-mana.
Si Babu Arif Panda, napi internasional, human trafficking, narkoba juga. Kemarin live, kemana-mana ngomongin. Karena mereka tuh gak tahu apa yang mau mereka omongin. Karena mereka udah salah. Mereka tuh menutupi rasa malunya. Karena yang gue omongin semuanya bener. Kalau gak bener kan laporin aja. Laporin aja. Coba bisa gak dia menjelaskan tentang produknya. Apalagi dia ngambil produk Cina yang cuma diganti packagingnya, rebranding doang. Kan udah diposting tuh di Suara Netizen ID. Coba kalian lihat. Suara Netizen ID 2. Harga kasirnya dia itu cuma 15.000. Dia cuma ganti kemasannya doang. Tapi dia jual harga 600, kadang-kadang 800, kadang-kadang 1,2. Gak bisa dia jawab kan? Coba suruh dia jawab itu. Coba suruh dia jawab. Terus tanya juga dia kalau live lagi. Ngapain lu baju orang? Kan dia jual baju muslim juga. Dia sekarang belinya di Cina, semua di Cina. Dulu dia belinya di Indonesia. Brand orang, sama dia dilepas nih labelnya. Ditaruh nama Selesaukia. Coba suruh jawab itu. Jawab kenapa sepenjahat itu. Otaknya sekriminal itu kenapa? Suruh jawab tuh. Coba terus tanya sama dia lagi. Kan lu tahu nih produk lu overclaim. Katanya mau memperbaiki. Lu deketin Doktif, dia deketin gua. Kenapa masih dijual? Terus yang disalahin timnya lagi. Dia bilang yang nyelipin timnya. Guys, Babu itu tidak akan melakukan kesalahan. Babu itu akan menuruti perintah bosnya. Ada di etalase berarti si ular yang nyuruh. Capek banget. Bahas mereka tuh. Karena setiap hari mereka tuh amnesia. Dia tuh setiap hari amnesia guys. Nggak ingat apa yang sudah mereka lakukan. Nggak ingat apa yang sudah mereka lontarkan. Nggak ingat apa yang mereka sudah WhatsApp ke orang. Nggak ingat. Kebanyakan amnesia, itulah makanya gue bilang. Tadinya gue pikir Selesaukia ular manipulatif family ini tuh orang lebih tua dari gue. Karena kalau dari penampilannya memang gue pikir tuh dia awalnya, waktu dia deketin gue awalnya gue pikir umur dia tuh 42, 43. Ternyata 32 guys, jauh sama gue umurnya. Kenapa dia bisa setua itu? Karena banyak beban pikiran di otaknya. Menumpuk guys, karena dia harus putar otak tiap hari nipu kalian tuh gimana caranya. Gimana caranya nipu kalian. Gimana caranya produk dia yang jelek itu bisa laris. Dan kalian beli untuk kebutuhan flexingnya dia. Dia putar otak makanya jadi tua. Sekarang anak buahnya, babu-babunya disuruh hajar. Gak apa-apa, hajar aja, live aja ngomong begini, ngomong begitu. Karena udah kadung malu. Tahu gak kadung malu? Udah malu. Udah ketahuan. Ntar kita lihat ya. Sampai si Arif napi internasional Panda Babu ini dilaporin ke polisi dan laporannya jalan. Gua mau tahu sesayang apa bosnya sama dia. Bakal nolong gak? Kita lihat ya. Apakah ditinggal? Apakah ditolong? Kita lihat. Mau dia minta tolong si Fitri anak durhaka. Fitri anak durhaka. Si penipu ini juga kagak bisa ngeluarin gue dari penjara. Terakhir yang gue diserang itu gue keluar sendiri. Dia kekeh pengen tahu. Gimana? Gak gue kasih tahu. Dia aja gak bisa ngeluarin gue dari penjara. Yang ngeluarin gue dari penjara tuh diri gue sendiri.
dia itu sekarang sosokan berani karena dia itu lagi di backing sama Fitri anak durhaka. Dia pikir Fitri ini punya power. We'll see, kita lihat. Kita lihat aja. Kalau gue udah diem itu, berarti gue sudah merencanakan sesuatu. Kan gue udah sering spill cara ribut Nikita. Cara ribut ala Nikita Mirzani. Awalnya gue pasti dar der dor. Nah, kalau gue udah diam, berarti gue sudah merencanakan sesuatu yang kalian tidak mendugong-dugong. Gitu. Udah mau tidur. Nanti abis Jumatan gue bakal taruh di TikTok dan IG gue. Siapa yang bakal jadi tersangka.